Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arthur Syafran Alfani dengan NIM 10 20 9243 0009. Sini saya akan menjelaskan tugas 2 Stored Procedure Trigger dan juga DCL mata kuliah basis data. Di sini saya sudah membuka stored procedure-nya. Lalu untuk membuat database-nya kita menggunakan XMPP. Shell, kita akan masuk sebagai admin untuk membuat database. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuatnya berarti. Terus setelah itu kita akan membuat tabel obat. Sini karena saya sudah menulis, jadi saya tinggal tempel-tempel saja untuk mempersingkat waktu. Bawahnya klik tabel transaksi. Kalau ini untuk log. Insert into obat. Kita masukkan data ke obat. Lalu kita akan menampilkan datanya. Setelah itu kita akan menginsert ke dalam transaksi dan kita akan menampilkannya dari transaksi. Oke. Selanjutnya setelah kita udah membuat apa namanya eh, transaksi, tabel transaksi, tabel-tabel dan juga sudah menginsert datanya, kita akan lanjut ke pembuatan trigger ya teman-teman. Untuk membuat trigger di sini kita lihat dulu diminta untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Berarti di sini kita akan membuat tabel insert. Jadi di sini membuat trigger after insert ya. Berarti di sini klik trigger after insert transaksi obat 09. After insert on transaksi obat 09 for each row insert into log transaksi obat 09. Oh, kamera saya sepertinya error. Ya, sip. Emang gitu. Sukanya error teman-teman. Sebentar. Udah tag keberapa kalinya kameranya error. Oke, kita lanjut. Sini kita akan membuat tadi sampai mana tadi? Trigger ya, trigger. Log transaksi obat. Transaksi sama total harga select new id transaksi koma new dot jumlah underscore obat all harga obat isi transaksi ya, ke obat from obat underscore 09 where id obat sama dengan new dot id underscore obat. Oke. Selanjutnya setelah trigger sudah terbuat, kita akan memasukkan record baru untuk
Aduh, untuk cek apakah triggernya akan membaca inputan saya gitu. Ini harus pakai ini copy. Nah, kita ganti 3 digitan terakhir dengan 009, lalu values-nya 4, 101, 2. Oke, kita coba cek di log transaksi. Berarti select bintang from log underscore transaksi underscore obat underscore 09. Sudah ada ya, sudah tertambah. Kita selanjutnya untuk task yang keempat membuat start prosedur. Start prosedur, prosedure tambah underscore obat. Lalu di bawahnya ada in, oke, store ID underscore pasien, integer, lalu in, ID underscore obat, integer, in, jumlah obat, integer. Lalu juga sudah kita insert into transaksi obat 09, ID underscore pasien, ID underscore obat, jumlah underscore obat. Tetap dengan values prosedur ID pasien, ID pasien, ID obat. Oke. Lalu kita akan menggunakannya dengan call. Call tambah obat. Misal 2, 103, 5. Jadi di sini ID pasien 2 membeli ID obat yang ketiga dengan jumlah 5 obat. Ini bisa ya. Unknown kolom P underscore ID obat. Nah, kita buat ulang proseduralnya apa? Perintah delete-nya apa ya? Control. Oh, udah. Kita coba buat ulang deh. Nah, ini waktunya cukup nggak ya? Ini udah 8 menit sih. Bentar. Tinggal ini sama DCL.
Oke, terus coba call tambah obat dua sebelah. Oh, kayak bisa. Nah, mungkin tadi ada salah penulisan. Kita akan mengeceknya. Select bintang from transaksi underscore obat underscore 09. Oke, masuk ya berarti ya untuk ID transaksi yang paling bawah tuh 2135 nih. Oh, udah, kita cek dulu triggernya. Harusnya kalau di transaksi ini masuk, trigger juga masuk. Select bintang from log underscore transaksi underscore obat underscore 09. Masuk ya ini ya. Menyesuaikan ID transaksi ini. 15.000. Yang terakhir, kita membuat dua user. Nah, untuk membuat user di sini dan juga nge-grant untuk yang pertama saja nama saya kan Arthur Sepalan ya. Berarti di sini klik user tik Arthur lalu add local host lalu kita membuat password identified. Nah, identified by kita passwordnya 123 aja yang gampang. Lalu kalau udah nah, klik user. Coba jangan Arthur deh. ARTH localhost identified by 123. Oh, ya. Karena untuk user Arthur sebelum ini saya udah pernah buat karena ya sempat error lagi. Kayak saya mungkin belum sempat hapus. Lalu kalau udah kita grant insert on obat titik to tadi karena bukan Arthur berarti ARTH at localhost. Oke, nggak bisa ya. Selanjutnya yang terakhir eh contoh siapa ya? Contoh tour ya, ARTH tour. Terus kalau udah di sini identified by create user atau benar ya. Terus di sini kita grant select hanya select untuk user yang kedua untuk user tour. Oke. Setelah membuat user kita akan coba masuk sebagai ini. Yang pertama dulu tadi kan ARTH strip U ARTH spasi strip P. Password 123. Nah, di sini kita akan langsung masuk dulu use obat. Setelah use obat, nanti kita yang user pertama hanya bisa insert, berarti insert into transaksi underscore obat underscore 09. Kita buat transaksi baru nih. Dengan tadi urutannya di pasien, lalu ID obat, dan jumlah obat. Lalu untuk values-nya, misal saat obat ID pasien 1, dia membeli obat ID 2 dengan jumlah 4 misal. Nah, nanti dia cuma bisa nge-insert, tapi apakah dia bisa select? Seharusnya kan nggak bisa ya, karena yang bisa select hanya user kedua, tadi user. Nah, nggak bisa ya.
Selanjutnya kita akan coba masuk user kedua yang hanya bisa select, yaitu MySQL, strip, strip U, tadi namanya, mana nih? Tour, tour, strip pay, tuh 23. Kita masuk use, obat, dan kita select income from look, jangan ke transaksi obat aja, yang jelas. Nah, di sini kan tadi yang user pertama menambahkan apa saat ID pasien 1, ID obat 102 dengan jumlah obat 4 terbaca nih. ID pasien 1, ID obat 102 dengan jumlah obatnya 4. Begitu. Kabarnya error lagi. Ya udah, mohon maaf kalau semisal ada banyak kendala, terlebih lagi terkendala kamera. Terima kasih. Jika ada kelebihan waktu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.